Dadu, dapur duit. Teman-teman, di hari seperti ini kita bisa bangun bisnis dari dapur kita sendiri loh. Ya, kita bangun bisnis kuliner rumahan. Namanya adalah dapur duit, dadu. Dari dapur yang sederhana kita bisa menciptakan duit yang lumayan bisa menghidupi kehidupan keluarga kita. Jadi nggak perlu pakai sewa tempat gitu kan, lumayan harus sewa tempat. Kalau sekarang nggak perlu, cukup di rumah, nggak perlu bayar listrik tambahan dan lain-lain. Nah, untuk bisa menciptakan dapur kita jadi dapur duit, gimana caranya? Banyak trik-triknya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dadunya Sarah Baget, dapur duitnya Sarah Baget. Contoh bisa lihat di sini nih, saya ada masuk ke aplikasi GoFood dan GrabFood ya. Ini adalah penghasilan di GoFood saya setiap harinya. Bisa dilihat tuh angkanya 45.000, 34, 10.000, 42 terus. Ini adalah penghasilan GoFood saya selama 1 bulan. Masih banyak lagi, panjang gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu gimana caranya? Banyak. Yuk kita lihat saja dadu Sarah Baget, dapur duit Sarah Baget. Tapi ntar dulu. Wah, ini nih, kalau bunyi kayak gini hati itu seneng banget. Itu adalah bunyinya notification dari GoFood ya. Ada juga yang GrabFood, tapi ini GoFood, yaitu ada pesanan nih. Seperti ini pesanannya. Ya, 1 kali ayam goreng gurih, 1 kali kue akar kelapa, ini harga setelah diskon. Gitu. Jadi kalau setelah mendapatkan ini, langsung kita eksekusi ke dadu, dapur duitnya Sarah Baget. Dan bunyi lagi. Just wait, ada lagi. Nih, langsung kebetulan. Pas langsung ada pesanan lagi. Ya, dari Ernie Anggra ini 3 kali ayam goreng gurih 45.000. Ini masa promo juga. Jadi 2 pesanan langsung kita eksekusi. Yuk kita lihat ke dadu dapur duitnya Sarah Baget. Nah, ini awal mula masuk ya dari pintu samping GoFood atau GrabFood. Ini ada menu Sarah Baget supaya ingat menu yang kita jual itu apa aja. Nih bisa dilihat ada pisang goreng, ya, coklat kacang, keju, green tea, koko, Oreo, susu. Lalu ada ayam goreng, sambal terasi. Kita lihat belakangnya. Nah, ini adalah varian dari pisang goreng gregetnya. Terus, dan ini saya dapat dari GrabFood nih, karena pembelian kita udah banyak. Dan kalau tadi dapat pesanan, langsung kita eksekusi melalui nota. Ini nota saya beli jadi aja, ya. Beli jadi langsung ditulis. Nanti ini adalah yang sudah transaksi nih. Ya, di 1 minggu terakhir. Ini contohnya, ini adalah kopinya, nanti aslinya kasih tukang GrabFood-nya atau GoFood. Ini ayam goreng ya, kue akar kelapa tadi saya udah tulis, dan ini PIN-nya. PIN 9373 artinya PIN pembayaran untuk GoFood mentransaksi ke kita. Lalu setelah itu kita punya kopinya sendiri secara manual, walaupun udah ada secara digital di aplikasinya GoFood. Nah, mau lihat kulkasnya enggak? Saya ada 2 kulkas. Di dalam ada kulkas untuk bahan-bahan mentah, dan di sini chillers ya. Chili. Sekarang kita lihat dapurnya yuk. Ini ruangan makan saya ya. Walau dapur saya tuh bukan dapur selebriti sih, tapi ya namanya dapur duit. Jadi buat bisnis kuliner rumahan ya, kita jaga dapur kita nggak terlalu bagus, sederhana aja tapi bersih ya. Mudah-mudahan ini dapur termasuk bersih lah. Nah, ini stok sambal. Saya jualan sambal terasi kan. Ini ada yang rasa biasa hot di sini, yang super hotnya di sini. Tadinya kemarin udah penuh, ini penuh.
Jadi saya nggak produksi dulu karena sudah ditaruh juga reseller di Pondok Ungu. Lalu ada di mana-mana lah ya, ada 3 reseller. Tapi yang jelas di sini harus tetap stok karena kita jual by GoFood dan GrabFood. Jadi kalau ada yang beli langsung kita ambil yang mana. Ketahuan kalau stoknya udah habis. Kalau udah mulai tinggal 4, saya langsung produksi lagi. Jadi langsung ketahuan di sini, ya. Terus, nah sini, yuk kita ke sini. Nih, ini bisa shoot ke sini topping-toppingnya untuk pembuatan pisang goreng greget. Tapi semua saya toples ini, jadi udah ready to use ya ibu-ibu, bunda cantik. Kalau ini adalah serundeng ayam goreng yang saya jual. Jadi ayamnya kan tinggal digoreng. Setelah digoreng langsung ditaburi serundeng ini. Ini saya stok setiap hari dan fresh. Garing, nggak harus tutup rapat. Lalu kalau yang ini adalah topping-topping daripada pisang ya. Ini contohnya kacang tanah sangrai yang udah disangrai. Lalu ini keju. Terus ini koko chip. Taram. Ini yang bikin enak nih pisang goreng gregetnya Sarah Baget. Ini dapurku isinya ya begini-ginian. Oke, ini topping-topping untuk green tea, coklat, keju glaze. Ini juga masih green tea, keju glaze. Lalu ini ada Oreo deh. Ini kayaknya ini Oreo bubuk. Ya. Jadi ada pisang gorengnya tadi ada rasa Oreo susu ya, tinggal ditaburi Oreo ini. Gitu. Ya. Dan ini ada sarung tangan, guys. Jadi sekarang kalau kita mau produksi apa-apa harus pakai sarung tangan karena untuk higienis kita harus tetap sehat. Dan untuk keluar sarung tangan ini sekali pakai. Jadi sekali pakai sudah selesai. Jadi teman-teman di rumah harus tetap jaga kebersihannya. Nah, ini dari GrabFood nih dapat hadiah banyak deh. Ini tadinya dapat setengah lusin. Jadi untuk tempat tisu. Terus saya juga siap spidol, pulpen, pensil, solasi. Fungsinya untuk mencatat dan mengelem semuanya lah ya. Ini mau lihat ini. Nah, ini adalah uang-uang recehan. Ya, uang dapur yang untuk kembalian kalau ada yang beli cash. Karena tetangga-tetangga juga banyak yang beli pakai uang cash. Gitu. Lihat dalam yuk. Kita buka. Ini gudangnya. Gudang kecil ya. Nah, ini stok dus saya untuk pisang goreng greget. Dan ini ada sarung tangan lagi. Ini saya stok sarung tangan karet kalau untuk masak. Ini semua bahan-bahan saya, ada stok gula merah Palembang. Ini ya stok-stokan lah. Kita lihat lagi sebelah sini. Jadi semua bahan-bahan terkumpul rapih di dalam satu tempat ya. Nih. Ini adalah tepung roti. Ini tepung-tepungan semua di sini. Tepung roti, sagu. Ya, kita masuk ke dapur eksekusi. Dapur duitnya Sarah Baget. Treng. Ini bumbu-bumbu yang saya simpan di sini untuk membuat menu jualan saya. Ayam goreng gurih, ya, pisang goreng greget, macam-macam topping, sampai ke sambal terasi daun jeruk. Nah, ini bumbu-bumbunya seperti ini di sini. Kalau mau bikin lain-lain juga, bikin beraneka resep, ya ini di sini semua. Tapi ini ada sempilan vitamin-vitamin ya. Mana tahu saya, keluarga dan Mbak Sam yang bantuin di rumah juga perlu vitamin, jadi saya taruh sini. Dan satu lagi yang paling penting, ini treng, dompet. Ini dompet dapur duitnya Sarah Baget yang beli secara offline. Kalau tadi kan recehannya. Kalau ini lumayan nih, mau lihat nggak isinya? Ya, ini penghasilan 2 hari terakhir sih. Saya taruh sini, ada 300, ada 50-nya 400 ya. 440.000. Lalu yang receh-recehnya masih ada di sini juga. 2000-an guys. Lumayan kan? Dan ini harus disiplin, nggak masuk ke kantong pribadi saya, tapi punya dompet sendiri untuk sirkulasi uang secara offline. Kalau sirkulasi uang secara online sudah masuk langsung ke rekening sendiri atau rekening ada BCA, Mandiri, sama OVO.
Dan saya punya OVO kan, kalau Grab pembeliannya secara OVO, itu langsung masuk ke situ. Jadi saya taruh sini supaya Mbak Sam yang di rumah kalau terima orderan, uangnya masuk ke situ. Dan ini bumbu-bumbu yang saya pakai. Kita lihat stoknya pisang, ya. Nih, ini pisangnya di pasar tuh lagi banyak pisang uli. Biasanya kan pisang tanduk, tapi pisang ulinya bagus-bagus banget, gede-gede banget nih saya beli. Nanti setiap hari selalu saya eksekusi. Misalnya kayak gini nih, ada yang busuk. Ini harus diambil dan dibuang, nggak bisa dicampur. Ya, kayak gini kita langsung pilih-pilihkan. Ini belum saya pilihin, biasanya setiap malam nih dipilihin. Oke, ini stok pisangnya seperti ini. Harus dalam keadaan terbuka dan taruh di atas tampah. Jangan di plastik, supaya dia jauh lebih awet. Nah, teman-teman, inilah dapur duitnya Sarah Baget. Ya, nggak cantik-cantik amat ya, tapi berusaha insya Allah rapi. Nih, kita lihat yuk. Saya ada 2 wajan. 2 wajan ini adalah, kalau ada tanda seperti ini wajan untuk menggoreng ayam. Karena ada pesanan ayam goreng ya. Kalau yang ini pakai jepitan, ini untuk menggoreng pisang. 2 wajan harus dibedakan, jangan sampai kecampur, nanti minyaknya berbau nggak enak. Ini stok saya, selalu setiap hari seperti ini. Jadi orderan tinggal goreng ayam, kalau ada orderan pisang tinggal goreng pisang di sini. Gitu. Lihat ke sini. Kalau ini adalah kompor pribadi saya. Tadi kompor khusus jualan. Ini pribadi hari ini bolehlah kita kasih tahu ya. Serang masak ikan kakap, gulai kakap. Jadi saya nggak campur nih kompornya, supaya apa? Supaya gasnya ketahuan, karena ini gasnya sendiri. Ini tabung gas sendiri, itu tabung gas sendiri. Nanti ketahuan habis nih. Kita lihat sini ya. Nih, tabung gas ini habis berapa hari? Berapa biaya tabung gas untuk pengeluaran orderan ayam dan pisang goreng. Jadi kita bisa hitungkan lagi. Ke bawah, ke bawah. Nih, ini adalah stok topping glass yang untuk jualan pisang goreng greget tuh. Ini stok saya beli berember-ember ya. Ini yang sudah saya buat, tadinya sih penuh. Lalu saya masukin ke plastik segitiga, nanti jadi tinggal di topping. Ini juga banyak. Nah, ini yang green tea sama keju glass. Lalu ini yang green tea-nya nih. Nah, waktu beli begini ya. Saat beli kiloan seperti ini, 5 kilo. Nanti kalau pas mau jualan saya buat seperti ini. Jadi tinggal topping begitu. Next saya akan ajarin deh cara topping pisang goreng gregetnya saya. Nah, ini adalah stok-stok topping. Oke. Ya, kita lanjut ke sini. Ini masih seputar dapur saya. Ini eksekusi untuk cuci piring. Cuci piringnya seperti ini. Jangan dilihat, masih ada piring kotor, jangan dibuka. Ini cuci tangan, jangan lupa. Ya, selalu pakai sabun. Semua harus bersih. Kalau ini adalah sunlight-nya, tapi saya masukkan ke sini. Kita lihat ke sini yuk. Jreng. Ini adalah masih stok dus pisang goreng. Saya masih punya sini. Kalau yang di lemari tadi pada saat beli langsung ada. Kalau ini stok belakangnya. Ini masih topping-topping ya. Lalu ke sini nih. Ini 2 box adalah stok akar kelapa, kue akar kelapa. Mau lihat nggak sini dalam? Tuh, ini setelah buat akar kelapa dikemas begini, lalu saya stok taruh yang rapi. Di bawah juga masih banyak, tapi berat ya, nggak usah dibuka. Gitu, sini ke atas, cuing. Banyak banget. Dan alhamdulillah hari ini juga ada yang beli kan tadi akar kelapa. 1 atau 2 lumayan. Dan ini awet sampai berbulan-bulan. Jadi saya jualan yang awet, enak juga. Kita lihat lagi sini, ini masih banyak dusnya. Terus ini penting juga. Tahu nggak buat apa? Ini adalah buat foto. Jadi kalau kita punya produk kuliner, saya pakai alas fotonya seperti ini. Dan ini adalah properti foto. Oke, ini daun eceng gondok, lalu ada daun-daunan. Dan ini adalah, ini talenan. Ini talenan saya. Jadi kalau talenan seperti ini bersih, bisa buat diambil video atau fotonya.
Kalau ini nggak usah diomong, ini adalah tempat saya buat jus buat pribadi. Ya, ini oven. Kalau mau mengoven yang simpel-simpel, tapi jualan saya nggak pakai oven. Yuk, kita ke sini lagi. Kita masuk. Kita masuk, dan ini Mams, Bunda cantik. Ini adalah tempat kerja saya di rumah. Ini printer. Saya ngeprint stiker-stiker semuanya pakai printer sendiri. Jadi saya beli HVS stiker atau ini banyak stoknya ya. Nah, kayak gini. Ini adalah stiker kertas stiker yang bisa langsung di print menggunakan ini. Nanti jadi deh stiker untuk produk-produk Sarah Baget, dan bisa kita gunting sendiri, kita bisa atur sendiri. Nah, di sini tempatnya menerima orderan, mengeksekusi stiker-stiker dan lain-lain. Nah, ini adalah dadu Sarah Baget, dapur duitnya Sarah Baget. Lalu bagaimana dengan dadu dapur duitnya Anda? Bagaimana dengan dadu dapur duitnya Anda?